Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman terus dalam keadaan sehat beserta keluarga dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kami perwakilan dari kelompok HG2. Saya Alpis Hari Tanjung beserta teman saya Ajaharat atau Lala. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami, hasil dari kelompok FG kami yang kami diskusikan tentang polusi udara di kota Surabaya. Nah, sebelumnya kenapa kami memilih kota Surabaya? Karena kota Surabaya adalah salah satu kota yang terhijau di Indonesia, namun tingkat polusi di kota Surabaya sendiri masih tergolong tingkat sedang dan masih cukup berbahaya bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, di sini kami mengangkat tentang kota Surabaya. Oke. Nah, topik diskusi kami kali ini ada 6 yang kita bawa dari setiap FG. Yang pertama tentang manajer alam global, terus yang kedua manajer perkembangan teknologi, ada manajer kesehatan diri sendiri dan lingkungan, dan manajer pembangunan, serta manajer isu global. Nah, di manajer alam global ini, di sini kita akan menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk, khususnya pertumbuhan penduduk di kota Surabaya sendiri. Nah, sebelumnya tingkat pertumbuhan penduduk itu akan dipengaruhi oleh natalitas atau tingkat kelahiran suatu penduduk di kota tertentu dan dikurangi dengan mortalitas serta ditambah imigrasi dan dikurangi emigrasi penduduk yang masuk dan yang keluar dari kota tersebut. Nah, kota Surabaya sendiri pada tahun 2018 tercatat sekitar 2,89 juta yang berada menempati wilayah kota Surabaya. Nah, kota Surabaya ini merupakan salah satu kota paling padat untuk wilayah Jawa Timur sendiri. Nah, terus dampak apa yang kita bisa tarik ketika kita berbicara tentang pertumbuhan penduduk? Nah, yang pertama itu kita akan dampak positifnya dulu. Nah, dampak positifnya itu akan meningkatkan sumber daya manusia. Ketika kita sudah membicarakan tentang pertumbuhan penduduk, maka kita bisa meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Nah, dan juga kita juga bisa meningkatkan produksi serta meningkatkan kesempatan untuk berwirausaha menjadi lebih besar. Nah, setelah kita berbicara tentang dampak positif, maka ada baiknya juga kita melihat dampak negatifnya. Seperti yang teman-teman lihat di PPT kami, dampak negatif dari pertumbuhan penduduk itu sendiri yang paling utama adalah pengangguran. Ketika jumlah penduduk semakin banyak dan bertambah, maka tingkat pengangguran akan bertambah ketika lapangan pekerjaan yang disediakan oleh faktor produksi tidak sesuai dengan pertambahan penduduk yang terjadi di kota tersebut ataupun dalam suatu negara tersebut. Nah, ketika tingkat pengangguran meningkat, maka tingkat kriminal dan kemiskinan juga akan meningkat. Maka kita menarik kesimpulan, dampak negatif dari tingkat pertumbuhan populasi atau penduduk itu adalah pengangguran, kriminal, kemiskinan, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa tambahin. Nah, jadi solusi untuk menekan dampak negatif ini, pemerintah menetapkan ada 2 solusi yang kami ambil, yaitu tentang program KB 2 anak cukup untuk bisa menekan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia, khususnya kota Surabaya. Dan yang kedua itu adalah gerakan nasional 1000 startup. Nah, dengan digerakkannya gerakan nasional startup ini diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kriminal dan kemiskinan bisa berkurang di Indonesia, khususnya kota Surabaya sendiri. Nah, setelah kita berbicara tentang tingkat pertumbuhan penduduk, kita akan berbicara tentang daya dukung bumi. Daya dukung bumi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini kami mengambil 3, yaitu kegiatan manusia itu sendiri, kemudian ada sumber daya alam, dan yang ketiga itu ada lingkungan. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu ada gerakan penanaman pohon dan pembuatan biopori di lapangan PUPR. Nah, gerakan penanaman pohon inilah yang
yang sudah digiatkan oleh wali kota Surabaya sendiri. Nah, salah satu pernyataan dari wali kota sendiri, dia tidak akan menghalangi orang-orang untuk menambah jumlah transportasi, namun wali kota sendiri itu berusaha bagaimana memperbanyak jumlah pohon yang ada di kota Surabaya sendiri, khususnya di pinggiran jalan dan di tengah jalan. Nah, kemudian merubah TPA sampah ke putih menjadi kawasan hijau, dan yang terakhir mengembangkan penanaman mangrove khususnya di kota Surabaya sendiri. Nah, untuk angka harapan hidup itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, dan yang terakhir ada faktor negara. Ketika faktor internal atau faktor dari diri sendiri itu bisa seperti kondisi kesehatan masyarakat, riwayat medis, keadaan ekonomi, jenis kelamin, itu bisa mempengaruhi angka harapan hidup di dalam suatu kota maupun suatu negara. Nah, faktor luarnya itu seperti lingkungan, faktor sosial yang akan mempengaruhi angka harapan hidup itu sendiri. Dan yang ketiga ada faktor negara seperti sosial ekonomi, lingkungan, dan demografi. Ketika negara mampu untuk memberikan sosial ekonomi yang baik untuk masyarakatnya, maka angka harapan hidup di suatu negara itu ataupun di kota itu akan bisa lebih baik. Nah, upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup ini ada gerakan pasar sehat, terus ada klinik berhenti merokok yang disediakan oleh Pemkot di setiap puskesmas, serta gerakan Jatim Sehat. Nah, diharapkan dengan gerakan Jatim Sehat ini upaya peningkatan angka harapan hidup di kota Surabaya sendiri bisa meningkat. Nah, poin kedua yang kami bahas di sini adalah tentang manajer perkembangan teknologi. Nah, kasus yang ada di Surabaya itu yaitu adalah kita lihat dari 2 perspektif lagi. Di sini tentang pembangunan jalan tol di beberapa daerah di Indonesia sangatlah membantu masyarakat untuk melakukan mobilisasi. Nah, khususnya kota Surabaya sendiri juga digiatkan pembangunan jalan tol. Nah, namun ketika kita bercerita tentang pembangunan jalan tol, maka akan banyak transportasi yang banyak melintas yang akan menimbulkan polusi udara itu sendiri. Namun keuntungannya yang kami pandang dari sini, dari hal positifnya adalah memudahkan mobilisasi masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dari hal negatifnya sendiri, itu akan bisa mempengaruhi polusi udara dan bahkan mempengaruhi tingkat kesehatan kadar udara itu sendiri. Nah, teknologi mobilisasi dan transportasi itu, teknologi transportasi juga mempunyai fungsi utama memindahkan barang atau individu dari satu tempat ke tempat yang lain dan memudahkan kegiatan ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Nah, jadi upaya dibangun teknologi mobilisasi dan transportasi ini emang kalau dilihat dari segi pencemaran udaranya mungkin ada, tapi untuk dilihat untuk kebutuhan masyarakatnya juga ada. Jadi pemerintah sudah mempertimbangkan itu tentunya. Dampak positif dan dampak negatifnya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kita mengambil beberapa poin, yang salah satunya itu adalah untuk mempermudah kegiatan ekonomi, dan dampak negatifnya itu polusi meningkat. Hal inilah yang akan kita bahas nantinya di slide berikutnya. Nah, kasus polusi udara di Surabaya itu adalah teknologi menyebabkan pencemaran udara. Ya, ini tidak bisa dipungkiri lagi karena perkembangan teknologi akan menyebabkan pencemaran udara. Nah, makanya perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan sehingga bisa mengurangi dari pencemaran udara itu sendiri. Nah, solusi yang kami berikan di sini ada 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi. Namun ini sedikit bertentangan dengan usulan wali kota bahwa dia tidak akan mengurangi penggunaan kendaraan, melainkan dengan memperbanyak jumlah pohon yang ada di kota Surabaya. Nah, kedua itu mengedukasi agar anak-anak lebih peka terhadap permasalahan polusi udara. Dan yang terakhir mengkampanyekan pengurangan polusi udara melalui iklan digital. Nah, yang poin ketiga itu kami mengambil dari manajer kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Nah, bangunan sehat versus bangunan tidak sehat. Untuk sekedar info, Kota Surabaya sudah memiliki sekitar 80-an bangunan pencakar langit, dan Kota Surabaya sendiri masuk ke dalam
peringkat 110 yang mempunyai gedung-gedung pencakar langit. Dan sudah banyak juga bangunan di kota Surabaya sendiri. Di kota Surabaya sendiri itu sudah banyak bangunan-bangunan yang bahkan sudah mencapai tinggi sekitar 100 meter ke atas, dan bahkan ada yang sudah mencapai 200 meter. Nah, salah satunya di sini adalah kita melihat belajar dari negara Hong Kong, bagaimana negara Hong Kong ini tata bangunannya itu sangat buruk sehingga menyebabkan polusi udara yang sangat tinggi di Hong Kong itu sendiri. Berbeda dengan negara Singapura, negara tetangga kita, bagaimana orang itu bisa mengolah dan mendaur ulang air limbah bekas memakai masyarakat, sehingga teknologi daur ulang itu menggunakan membran mutakhir dan teknologi ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi steril kembali. Nah, diharapkan dengan daur ulang ini juga bisa mengurangi dari polusi udara di negara itu sendiri. Nah, di sini di slide saya yang terakhir, kualitas udara di Surabaya dan kesehatan seseorang. Nah, pada tanggal 27 Maret 2020, indeks kualitas udara itu mencapai angka 162 pada pukul 9. Nah, untuk sekedar diketahui, angka di atas 100 itu adalah tingkat kerentanan polusi udara itu sangat buruk, dan normalnya memang kota Surabaya itu masih di kisaran 70 dan 80. Nah, walaupun 70-80 itu juga tergolong sedang dan mendekati untuk berbahaya. Nah, di sini kita mengambil beberapa dampak dari menghirup udara akibat polusi udara atau udara yang tidak sehat. Nah, salah satunya itu ada asma, kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular, kecacatan bagi bayi yang baru lahir, serta pneumonia dan leukemia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Trisha Syarif sebagai presentator kedua dari Home Group 2. Dan saya akan membahas tentang manajer pembangunan, manusia sebagai manajer isu global, dan manusia sebagai manajer bencana alam. Energi terbarukan adalah energi yang cepat dipulihkan, atau dapat juga disebut dengan energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya adalah tenaga surya, tenaga angin, air, panas bumi, dan lain sebagainya. Kelebihan dari energi terbarukan adalah ramah lingkungan, mudah dikembangkan, dan mampu mengurangi sampah. Tantangan dari energi terbarukan adalah biaya produksi yang relatif tinggi, serta perawatan dan pemeliharaan yang ekstra. Contoh penggunaan energi terbarukan adalah toilet kompos, bahan bakar oksigen dan hidrogen, tenaga angin, hidroelektrik, tenaga surya, serta mobil listrik. Hal yang diperlukan dalam pemanfaatan energi terbarukan itu adalah material mutakhir. Jadi material mutakhir itu adalah material yang dirancang khusus untuk aplikasi teknologi tinggi atau high-tech. Potensi Indonesia dalam energi terbarukan itu ada angin, arus laut, biomasa dan sampah, geotermal, serta surya. Pemanfaatannya itu sudah diatur dengan perundang-undangan. Namun, perkembangannya di Indonesia masih perlu didukung oleh partisipasi masyarakat dan perkembangan teknologi. Lalu ada SDG atau Sustainable Development Goals. Dan di sini adalah SDG ini adalah agenda pembangunan dunia oleh PBB dengan 17 tujuan. Seperti misalnya ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera. Dan SDG ini tuh mencakup tentang kemanusiaan, lalu juga tentang negaranya sendiri, dan juga tentang lingkungan. Seperti misalnya dalam lingkungan itu ada perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, lalu ada energi bersih. Dan untuk negara itu ada contohnya pertumbuhan ekonomi, industri, keseimbangan, kota berkelanjutan, dan lain sebagainya.
Penerapan SDG di Indonesia itu harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara aktif agar programnya dapat tercapai. Kualitas udara di Surabaya diprediksi paling tidak sehat pada Minggu 15 Desember 2019 pagi. Indeks kualitas udara atau IQI-nya di Surabaya itu berada pada angka 171 pada pukul 6 pagi. Dan catatan ini lebih baik dari kemarinnya yang berada pada AQI 172 dan terbilang tidak sehat. Namun Surabaya juga mengalami kualitas udara yang paling baik terjadi pada hari Rabu sore dengan IQI-nya itu sebesar 59. Kasus polusi udara di Surabaya itu salah satu penyebabnya adalah dikarenakan adanya penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Hal ini itu dapat diatasi dengan melakukan reformasi bahan bakar yang ada, seperti misalnya merubah bahan bakar dari non-EBT menjadi bahan bakar EBT. Lalu selanjutnya ada manajer isu global. Pengelolaan sampah dan limbah. Indonesia itu merupakan penghasil sampah terbanyak setelah Cina. 72% masyarakat Indonesia itu kurang peduli akan sampah yang ada di sekitarnya. Sehingga rata-rata orang Indonesia itu menghasilkan 64 juta ton sampah per tahunnya. Dan cara-cara yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengurangi sampah atau mengelola sampah adalah yang pertama itu mengelola sampah organik menjadi kompos oleh rumah tangga, lalu melaksanakan program mendaur ulang oleh perusahaan, dan yang ketiga adalah adanya program waste to energy oleh pemerintah. Lalu ada tren baru dalam pengelolaan sampah. Yang pertama ada zero waste, seperti misalnya mengurangi sedotan plastik menjadi sedotan aluminium yang digunakan bisa didaur ulang, bisa digunakan berulang-ulang. Lalu ada prinsip ekologi industri, dan yang ketiga adalah penggunaan plastik ramah lingkungan seperti dari pati singkong. Pengelolaan sampah dan limbah. Polusi itu muncul karena perubahan akibat materi yang berbahaya. Polusi itu masuk melalui 3 area, yaitu ada titik sumber, area sumber, dan sumber bergerak. Polutan mempunyai 3 kategori juga, mempunyai kategori-kategori yaitu senyawa organik, bunyi, partikel, polusi termal, logam berat toksik, dan lain sebagainya. Toksik adalah substansi atau zat yang beracun. Dan jalur toksik itu di sini ada biomagnifikasi, metilasi, timah, PCB, dioksin, dan HAAS. Dosis toksin jika tinggi itu artinya berbahaya, kalau rendah itu dibutuhkan untuk tembaga, kronium, dan mangan. Kesehatan lingkungan itu ditentukan oleh polusi dan peningkatan kadar toksin yang dapat membuat kesehatan manusia itu terganggu. Lalu di sini ada kasus ekspor dan impor sampah. Dampak positif dari impor kebutuhan sampah itu adalah kebutuhan industri plastik dan kertasnya itu tercukupi, dan sehingga kita itu tidak perlu melakukan pemilihan sampah. Sedangkan dampak negatifnya adalah rusaknya lingkungan, sungai menjadi kotor dan bau, membuat kesehatan manusia terganggu, dan membuat udara itu tidak bagus dan beracun, karena sampah yang ada di suatu negara itu semakin bertambah. Tetapi Indonesia itu masih mengimpor sampah dari negara maju, karena sampahnya digunakan sebagai bahan baku plastik. Indonesia masih kurang bahan baku plastik dan kertas recycle dan lain sebagainya. Negara dengan ekspor sampah terbesar ke Indonesia itu adalah US, Kepulauan Marshall, Meksiko, Australia, dan lain-lain hingga Korea Selatan.
Wabah global. Ada corona. Corona merupakan sebuah virus yang penyebarannya itu sangat cepat, dengan gejala seperti misalnya demam, batuk, susah bernafas, dan lain sebagainya. Coronavirus ini disebut juga sebagai COVID-19. Virus ini dikatakan zoonotik karena menularkan ke manusia dan hewan. Virusnya sudah menyebar ke 177 negara di belahan dunia. 234.073 orang diantaranya sudah terinfeksi oleh virus ini dan 9.840-nya meninggal akibat corona. Oleh karena itu, bagaimana cara mencegah virus corona menurut WHO? Di sini ada 4 cara, yaitu mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun, lalu tutup mulut dan hidung apabila sedang bersin atau batuk, berjarak sekitar 1-3 meter dengan orang yang sedang tidak sehat, dan apabila sedang sakit, maka gunakan masker agar tidak menularkan penyakitnya tersebut ke orang lain. Dan 6 negara yang sudah lockdown akibat coronavirus ini yaitu Malaysia, Italia, Denmark, Spanyol, Prancis, dan Irlandia. Sini ada polusi yang berdampak global, yaitu kabut asap. Kabut asap terjadi karena adanya kebakaran hutan yang terjadi selama berhari-hari ataupun berbulan-bulan, dan juga bisa terjadi karena jumlah industri yang terlalu banyak pada suatu area. Contoh kejadian di Indonesia itu seperti misalnya di Kota Riau, Kalimantan, dan Sumatera, dan disebut juga dengan kejadian Karhutla. Di Australia juga sering terjadi kebakaran hutan, yaitu ada di kota Sydney. Kejadian itu memiliki ISPU 400 ke atas, sementara batas bahaya dari ISPU adalah 200, yang dimana polusi udara di Sydney itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Dampak dari kebakaran hutan bagi kesehatan lingkungan itu dapat memicu penyakit kanker dan juga susahnya pernapasan. Kaitan materi ini dengan kualitas polusi udara adalah polusi udara di Surabaya itu sudah sangat tidak bagus bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. ISPU polusi udara di Surabaya itu sudah mencapai angka 171, yang artinya adalah tidak sehat, dan ini bisa terjadi karena adanya perubahan materi berbahaya di udara. Di Surabaya sendiri juga banyak industri yang membuang gas emisinya secara sembarangan dan terjadi peningkatan kadar toksin. Kejadian ini membuat polusi udara di Surabaya menjadi tidak sehat. Polusi udara di Surabaya juga terjadi karena adanya proses ekspor-impor sampah dan pembuangan limbah industri. Oleh karena itu, bencana ini, polusi udara dapat diatasi dengan prinsip ekologi industri. Lalu materi yang terakhir adalah manusia sebagai manajer bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam maupun faktor non-alam. Contoh dari bencana yang diakibatkan oleh faktor alam adalah gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan juga tanah longsor. Lalu ada bencana faktor non-alam, itu adalah ada banjir, polusi udara, dan kebakaran hutan secara disengaja oleh manusia. Kualitas udara di Surabaya itu dihasilkan oleh faktor udara. Bencana yang mungkin timbul adalah bencana alam dari faktor udara yang dihasilkan oleh sebuah kota yang menyebabkan polusi udara. Salah satunya adalah kota Surabaya. Kualitas di Surabaya itu termasuk kategori yang tidak sehat, mencapai 159 dengan parameter PM 2,5, konsentrasi 70,7 mikrogram per meter kubik. Dampak dari polusi udara menyebabkan banyak penyakit untuk masyarakat sekitar.
Oleh sebab itu, diperlukan penanggulangan bencana serius oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu suatu proses yang dinamis, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan bencana alam tersebut. Penanggulangan polusi udara yang ada di Surabaya itu cukup membuahkan hasil, sehingga kualitas udara di Surabaya terus membaik dan terbukti dari Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang menyentuh angka 14 pada akhir 2017 lalu dan termasuk ke dalam kategori yang baik. Bencana alam memang tidak bisa diprediksi, namun resikonya bisa diminimalisir oleh manusia. Untuk kualitas udara juga bisa diminimalisir oleh pemerintah dan masyarakat tentunya. Sekian presentasi dari Home Group 2. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih kepada Ibu Nisa Gulma dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.